Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik semua. Hari ini gimana kabarnya? Baik, Kak. Sebelumnya udah ada yang kenal kakak nggak? Belum. Ada yang jumpa di jalan atau nggak di Indomaret kakak? Ada nggak? Belum. Belum. Kita sambil sekarang ya. Oke. Perkenalkan nama kakak Otia Putri. Kakak merupakan RT baru di NI. Kakak sekarang mengaku moto biologi SMA dan SMP. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai enzim. Oh nggak, enzim itu apa? Enzim itu kayak apa ya? Cairan yang ada di tubuh itu, Kak. Cairan. Iya. Enzim. Bukan enzim. Itu maizon nggak sih? Iya kan? Enzim. Apa sih enzim itu? Coba. Mungkin pernah dengar gitu. Enzim ini apa gitu? Enzim pernah dengar, Kak, tapi lebih tepatnya dan benarnya kurang. Kurang. Kita kayak belajar mengenai enzim. Ada struktur dan sifat enzim. Struktur dan sifat dari si enzim. Dan sifat enzim. Nampak nggak deh? Nampak. Nampak lu, sangat nampak sendiri. Enzim. Enzim ini merupakan suatu protein. Nah, senyawa proteinnya yang mempercepat dan mengubah suatu reaksi metabolisme. Coba ulang. Enzim merupakan senyawa protein yang mempercepat dan mengubah suatu reaksi metabolisme di dalam sel darah. Sebelum kita bahas enzim, sepatutnya ada yang tahu apa itu metabolisme. Tahu nggak metabolisme itu? Metabolisme itu semacam apa ya? Mencerna. Ya, benar sekali, pencernaan. Ya. Lebih tepatnya bahasanya itu kayak dia itu mengubah. Misalnya nih, metabolisme, misalnya kita mengubah apa ya? Adik bisa makan apa di rumah? Yang manis-manis, ya kan? Saya minum apa? Susu. Nanti dia mengandung apa namanya? Glukosa ya? Iya. Ya, berarti si glukosa ini akan diubah oleh enzim menjadi glukosa gitu. Nanti juga intinya metabolisme ini proses mengubah makanan menjadi energi. Makanya kita kalau misalnya kita nggak ada minum air apa tuh, air gula. Kalau misalnya orang tahu nggak, kalau misalnya orang pingsan, habis pingsan pasti dikasih air gula kan? Karena apa? Untuk inilah, untuk energi dia. Proses mengubah, katakanlah kita bahasakan dengan bahasa belajar ya. Proses mengubah makanan berupa apa ya? Makanan ini banyak ya, boleh protein, apalagi zat dari makanan, karbo ya, karbohidrat, apalagi yang ikan, lemak ya, lemak lagi, boleh. Pokoknya segala zat makanan menjadi energi. Nah, jadi enzim merupakan senyawa protein yang mempercepat dan mengubah suatu reaksi metabolisme di dalam sel. Nah, si enzim ini berperan sebagai, nggak dia sebagai apa?
sebagai katalis. Apa sih arti katalis itu? Katalis itu kayak semacam apa ya? Biar dia cepet. Ya benar, ya cepat kan, Iya. cepat bereaksi kan, contoh kayak fisika nih. Iya. Kalau fisika katalisnya api apa? Besi kan, dia cepat panas. Nah, sama halnya dengan biologi. Nah, si enzim ini dia berperan sebagai katalis atau mempercepat suatu reaksi. Nah, dia ini mempercepat proses perubahan. Nah, perubahan zat-zat ini menjadi energi, itulah fungsinya si enzim ataupun sebagai katalis kan, ataupun biokatalisator. Biokatalisator. Kita buat yang dengan mudah aja kan? Mempercepat perubahan suatu reaksi. Reaksi lah dia berdasarkan kayak ini zat aja lah kan. Mempercepat perubahan suatu zat lah. Zat ya. Nah, kemudian enzim ini kerja itu gimana sih kak? Nah, dia sifat enzim. Kita masuk ke sifat dulu ya. Sifat enzim ini dia sifat enzim ini yang pertama dia hanya bekerja ataupun bereaksi ya, bahasa kita katakan bahasanya bereaksi atau bereaksi pada substrat tertentu. Nah, substrat apa itu substrat? Substrat itu apa substrat? Nggak tahu kak. Nah, substrat itu zat yang akan diubah ataupun akan dipercepat, yang akan diubah ataupun dipercepat reaksi pemecahan. Nah, substrat itu zat yang akan diubah. Misalnya nih, contohnya apa ya? Contoh nih, ada yang pernah makan nasi kak? Pernah. Nasi itu kan dia zat pati kan, tepung kan? Iya. Nah, berarti ini nanti kita masuk ke mekanisme kerjanya ini. Langsung aja nggak apa-apa. Mekanisme kerja. Nah, misalnya katakanlah zat pati itu nasi kan? Katakanlah nasi goreng atau nasi. Zat pati kita buat. Zat pati. Namanya tuh amil. Ini namanya substratnya tuh amil. Kemudian dikatalis oleh enzim yang bernama amilase. Menjadi glukosa ataupun gula ya. Glukosa. Balik gula menjadi gula. Dia mengubah, kita substratnya nih,
katakanlah suka tuh kayak bahannya. Contoh misalnya kayak bilang ada yang makan nasi, dia makan nasi itu aja nih. Waktu dikunyah pasti dirasa manis kan. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Karena ada enzim amilase. Nah, enzim amilase ini terdapat pada air lidah kita. Itulah mengapa nasi terasa manis kalau kita makan nasi aja. Tetapi ketika kita ada campuran lain, nah, dia akan terjadi kerusakan enzim sehingga dia tidak bisa pecah menjadi gula. Tuh, coba ada yang makan nasi yang dicampur apa ya? Campur. Misalnya apa nih yang sering makan di lab? Misal dicampur kecap gitu. Itu makin manis gak sih? Tapi dia nggak sama. Tapi meskipun udah dicampur dengan bahan lain, energi dia, nutrisi dia tidak sama dengan yang dicampur sama yang lain. Gitu. Bagusnya kan nasi itu aja kan. Coba lah di awalan dia makan nasi putih, nasi beras merah kok gitu kan. Nah, dan apa sampai sini mekanisme kerjanya? Udah lanjut. Jadi ada pertanyaan? Gak ada kak. Betul. Betul, udah paham. Coba misalnya Bio bisa tanya gitu. Apa itu metabolisme? Terus itu proses mengubah makanan. Itu ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin menjadi energi. Iya, itu lebih mudahnya ya. Nah, dia enzimnya berfungsi sebagai biokatalysator, mempercepat pemecahan gitu, pemecahan dari si zat kimia menjadi energi. Nah, bisa apa lagi sifat enzim yang kedua? Sifat enzim bisa bekerja berulang kali. Kok bisa kak dia bisa bekerja berulang kali? Itu kapan meninggalnya gitu? Oh, enzimnya tuh, ya betul. Enzim ini bisa bekerja terulang-ulang ya, selalu bekerja. Ketika ada kan kalau misalnya ada orang yang enzimnya kurang, ada kan misalnya ada penyakit apa ya? Coba searching penyakit orang yang kekurangan enzim ya, itu kenapa? Ada. Orang yang Ada apa namanya? penyakit kekurangan enzim namanya Misalnya tuh ada di penyakit orang-orang yang udah lanjut usia ya. gangguan penyimpanan lisosom. Ya itu kan jadi itu bisa ketika kekurangan enzim ini dikarenakan apa? Karena ada denaturasi, kerusakan disebabkan oleh yang faktor-faktor lingkungan. Yang pertama ada dari pH, suhu. Nanti kita akan masuk lagi di bagian faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Oke, lanjut dah. Sudah bisa bekerja berulang kali ya. Selagi dia masih sehat, nggak harus kak, dia masih bisa bekerja sampai terus-menerus bisa bekerja. Dan ketika dia apa? Ketika dia tersusun dari atas proteinnya ya. Enzim ini tetap tersusun dari protein. Enzim tersusun dari protein. Nah, lanjutnya dari sifat-sifat dari si enzim. Pertama dia sebagai hanya bereaksi ataupun bereaksi pada substrat tertentu ataupun spesifik. Kemudian dia bisa bekerja berulang kali. Yang ketiga enzim tersusun dari protein dan non-protein sih. Ada juga sebagian enzim yang bukan dari protein dan non-protein. Bahasa lainnya ini apa? Dan protein non-protein itu bahasa lainnya itu
punya caranya sendiri loh, cara untuk dia bisa mengkatalis suatu substrat. Tahu nggak cara gimana? Gimana Kak? Pernah lihat gembok dan kunci? Pernah. Itulah dia. Lock and key. Lock and key. Lock and key. Kunci dan gembok. Gembok dan kunci ya. Jadi katakanlah coba ulang di sini hanya bekerja pada substrat tertentu. Artinya apa? Kita ibaratkan analoginya ini. Kalau misalnya punya satu gembok, kita punya kunci meskipun sama tapi beda gerginya, kita nggak masuk kan? Iya. Sama halnya dengan si substrat ini sama enzim ini. Enzim ini hanya akan terbuka jika ada enzim ini akan terbuka jika ada substrat yang akan dikatalisnya. Contoh misalnya kayak tadi nih, substratnya kan si amilum kan. Nah, amilum ini habis itu enzimnya amilase. Enzim amilase ini akan membuka diri ketika ada substrat si amilum gitu. Nah, contoh misalnya nih, ada yang makan nasi, kan langsung terpecah kan, jadi gula jadi manis kan dari waktu kita telan. Nah, makanya dia hukum kerja itu lock and key, gembok dan kunci gitu. Saya nih kakak lah. Kakak ini apa? Bukan ini ya. Gambar program lah. Ibu nggak pakai gambar lagi. Bawa ibu ya. Nah, ini namanya enzim. Yang bagian luar ini kan yang bergerigi ini sisi aktif. Katakanlah kayak penanda kunci kita lah, kita buka ini sisi aktif. Sisi aktif. Nah, yang ini substratnya. Nah, substrat ini adalah zat yang akan diubah ataupun dipercepat oleh si enzim kan. Substrat. Nah, ketika si substrat ini masuk ke dalam sisi aktif si enzim, nah dia kan bisa begini kan nantinya. Ya, kakak apa nih gambar? Gak apa-apa Kak. Dia campur gini lagi. Jadi gini ya. Dia kakak beda kan sisi aktifnya kan. Nah ini substrat masuk di sini. Nah masuk ke sini kan udah bereaksi nih si enzim nih, bereaksi di sini dia pecah-pecah, habis itu dia berpecah menjadi partikel-partikel lebih kecil. Cara yang di sini. Nah, itu cara kerjanya. Udah bereaksi, kemudian dia pecah menjadi partikel yang lebih kecil. Apa jadinya? Jadi si gula ini gula. Berarti ketika dia bercampur ya Kak? Ya, ketika dia udah masuk nih, berarti ini kan enzim nih, enzimnya nih. Akan kayak gemboknya. Nah, udah masuk kan kuncinya ke sini. Kuncinya itu adalah si substratnya nih. Udah masuk kan udah kebuka dia. Kebuka kan dia pasti udah bercampur sama si, karena bukan bercampur sih, lebih tepatnya bergabung, maaf ya. Ya bersatu lah kan, bersatu dia seperti ini. Yang bergabung berdua ini dia dan dikataliskan oleh si enzim, dipecah menjadi si gula ini. Nah, si glukosa. Makanya ada rasa manis ketika kita menelan nasi. Nah, iya kan? Coba kalau misalnya nggak telan nasi, bisa nggak dia pecah? Saya kita langsung telan gitu, nggak ada kita tadinya kan kita udah ada percampuran sama air liur kan, sama enzim amilasenya kan. Kalau misalnya ada yang ngunyah nih, nggak langsung ngunyah, langsung kayak makan telur itu, rasa nggak asinnya, rasa nggak manisnya, enggak kan? Kenapa? Karena nggak ada amilasenya. Nah, itulah makanya kenapa dalam biologi itu sebenarnya nggak ribet sih. Kan dibilang kenapa kita harus makan ngunyah biar kalian. Kenapa? Dan membantu si enzim amilase ini mempercepat proses perubahan amilum menjadi gula. Nah, gula ini akan menjadi energi kita. Makanya kenapa orang
dehidrasi orang misalnya kekurangan cairan, minumnya kan air yang gula, ada gulanya kan. Tapi kalau banyak gula pun nggak bagus, gitu ya nggak ada yang mungkin. Oke, nah lanjut ke sampai sini ada paham? Paham kak. Betul. Betul. Nah lanjut ke pernah faktor belum? Oke. Aku share ke sini. Iya. 1, 2, 3. Tiga faktor yang mempengaruhi. 3 faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kerja enzim. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama dia ada pH. Nah, pH, kemudian ada suhu, kemudian ada konsentrasi substratnya. Substrat. Ada inhibitor. Dan selain si enzim ini kan dia bekerja berulang kali kan. Nah, meskipun dia bisa bekerja berulang kali, tapi ada beberapa faktor yang bisa memicu dia untuk denaturasi. Apa itu denaturasi? Denaturasi itu adalah kerusakan enzim. Denaturasi. Nah, denaturasi dengan kerusakan enzim. Kerusakan enzim. Nah, dirusak oleh siapa? Nah, oleh beberapa faktor ini. Pertama ada pH, suhu, konsentrasi substrat, inhibitor dan aktivator. Nah, pH. Jadi tahu nggak? Tahu nggak pH asam basa? Tahu kan? Yang ada nah, ada beberapa enzim yang bisa bekerja secara optimum di pH 7. Nah, berarti apa arti dia bisa bekerja secara optimum di pH 7? Artinya dia bisa semakin cepat reaksinya tuh di pH ini. Kalau misalnya di pH 6 bisa nggak kak? Bisa, tapi mungkin daya cepat itu nggak secepat di pH 7 gitu. Kalau kelebihan kak, rusak. Nah, dan kita terjadi kerusakan, maka cara kerja si enzim ini kan nggak maksimal kan, makanya ada penyakit kekurangan enzim gitu. Nah, suhu juga sama dia. Ketika ada suhunya, ada beberapa enzim yang bisa bekerja di suhu tinggi, ada juga enzim yang bisa bekerja di suhu rendah. Karena apa? Enzim ini hanya bisa bekerja pada substrat tertentu. Nah, substrat itu kan banyak hal ya, ada kayak protein, lemak, apalagi yang karbohidrat dan sebagainya gitu. Nah, habis apa lagi nih konsentrasi substrat. Nah, kalau misalnya substratnya asam balik atau asam ya, asam basa kali itu dia akan berpengaruh kepada si enzim ini. Contoh misalnya nih, ada yang makan nasi dicampur sama nipis, gimana rasanya? Asam kan, nggak bisa tercerna kan gulanya kan, manisnya nggak ada lagi terasa kayak ini rasa asam. Kenapa? Karena udah ada konsentrasi substrat itu udah melebihi kadarnya gitu, kayak dia rusak. Nah, lagi inhibitor ini kendala dari dalam enzimnya. Kalau kita dari luar enzim sendiri gitu. Sampai sini ada info lagi deh? Enggak ada kak. Betul. Nah, lanjut ke nomor 4, penamaan enzim. Sudah ya, agak clear ya. Nah, penamaan enzim inilah yang paling mudah ya dalam materi-materi kita. Coba bilang. Penamaan cepet nggak deh kakak ngomong? Ada. Kalau cepet bilang ya. Karena kak masih cepet ngomongnya. Penamaan enzim
enzim. Nah, enzim ini, ingat, dia hanya bisa, ingat kata kuncinya, dia, apa kata kunci enzim? Dia hanya bisa bekerja pada substrat tertentu atau spesifik, kan? Ingat, paling kuncinya tuh, kuncinya enzim. Enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Dia nggak bisa semua dikatalis, hanya beberapa, hanya substratnya aja, hanya pasangannya aja dia katalis. Makanya enzim ini berasa kayak Allah sudah menciptakan kita berpasang-pasangan. Contoh misalnya enzim ini dia pasang sini sama sini gitu. Nggak langsung nggak semua bisa, nggak gitu ya. Itulah kan. Coba kita renungkan. Enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Dia nggak mau sama yang lain, kita punya sendiri dia. Atau spesifik. Nah, contoh kayak tadi zat tadi ya, amilum kan? Nah, amilum kan? Amilum ini kan amilum. Amilum ini kalau sudah zat padi, zat zat padi. Dia ada di mana zat padi ini? Ada di nasi kan? Ataupun terbentuk malah ya. Nah, amilum ini kan berarti dia substratnya ini kan? Substrat. Oh enggak, maksud dari substrat itu apa? Yang itu ya, apa namanya? Makanya substrat itu apa? Tadi ada zat yang menyebabkan enzim bereaksi. Contoh misalnya nih, anggap aja enzim itu gembok. Substrat itu kunci. Ketika misalnya nih, emang sama dia kuncinya, cuma beda, misalnya agak beda gradingnya, tetap nggak bisa masuk juga kan kunci ke dalam gembok. Nah, sama halnya dengan si enzim ini. Si enzim ini nggak akan terbuka kalau misalnya dia nggak akan, kalau misalnya dia nggak nemu substratnya masing-masing. Nah, si amilum ini, zat ini hanya akan terbuka, hanya akan bisa masuk ke dalam si, hanya akan bereaksi ya, maaf ya. Ini bahasanya tuh agak campur. Amilum ya amilum. Enzimnya amilase. Apa ya, pakai merah ya? Iya, masuk. Amilase. Amilase ini apa? Enzim kan? Enzim. Dimana dia ada di katakanlah di air muda, di air liur lah, air liur. Berubah menjadi glukosa. Nah, penamaan enzim hanya akan bekerja pada substrat tertentu. Itu ada amilum bekerja di enzim amilase, berubah menjadi glukosa. Nah, setiap substrat itu bisa menjadi nama enzimnya. Kenapa dibilang amilase? Karena dia amil dari si amilum. Nah, tinggal dia tambahin asenya aja. Berarti penamaan enzim ini, penamaan enzim, paham kan cara kenapa dia bisa ada asenya? Karena ini lihat nih, amil ini menandakan, si enzim ini menandakan bahwa substratnya itu amilum. Saya nih, penamaan enzim diakhiri dengan ase, dengan ase, menyesuaikan dengan nama substratnya, menyesuaikan dengan nama substratnya. Nah, contoh misalnya nih, apa lagi selain amino amilase? Coba cari. Misalnya, ada kak. Oh ini boleh juga lemak lah. Kalau nggak lemak bahasa ini apa deh? Lipid ya. Nah, lipid kan? Ini substratnya lipid. Lemak. Ini substrat berarti. Substrat dikatalis
oleh enzim yang bernama lipase. Nah, ini kan ada asenya kan? Nah, enzimnya ini menjadi apa? Menjadi gliserol ataupun asam lemak. Coba cari lipid, berarti benar lipase. Kalau misalnya protein, substratnya. Enzimnya apa? Protease ya. Protease kan? Nah, ya berarti kalau misalnya ada soalnya ada tentukan substrat dari misalnya nih. Misalnya dari apa? Jadi tentukan substrat dari enzim berikut ini, Misalnya enzim pada lipase, ada amilase, protease, bisa apa lagi ada? Coba cari deh apa lagi banyak dia protein. Oh, apa tuh enzim? Protease, laktase ya? Laktase lagi kan? Nah, kalau misalnya kita tahu cara penamaannya, kita mudah menentukan substratnya. Berarti ini kan enzim nih kan? Berarti substratnya, kalau lipase berarti lipid kan? Kalau amilase, belum. Kalau misalnya protease, ya. Laktase, ya kan? Iya. Laktase berarti laktosa. Ini kan gula yang ada di susu. Laktosa kan ada gula laktosa, glukosa, apalagi aminosa banyaknya. Oke, sampai sini ada interaksi lagi deh. Nggak ada, Kak. Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas kakak mau lihat apa tuh kompetensi kalian semalam paham. Caranya apa? Juga soal. Jangan lupa ya deh ya, juga soal di aplikasi Chromebook. Oke, sampai sini sudah mau perhatikan deh? Sudah. Ya, kakak akhiri. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.